Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar tajwid bab 5, yaitu tentang hukum lafadz Allah. Masya Allah kita udah nyampe bab 5 ya. Sebelum kita lanjut kita merujuk dulu ke bab 1. Kemarin kita pada pertemuan telah lalu kita sudah belajar tentang hukum nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 5. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Idhar haki, idgham bi gunna, idgham bil gunna, iqlab, ikhfa hakiki. Idhar haki, nun sukun atau tanwin bertemu 6 huruf, salah satu 6 huruf, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Kemudian juga kemarin kita sudah belajar idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Ada 4 huruf. Tadi ada 6 huruf. Kemudian idgham bi gunnah ada 4 huruf. Setelah idgham bi gunnah, sekarang ada idgham bila gunnah, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 2 huruf, lam dan ra. Ya. Kemudian setelah idgham bi gunnah, idgham bil gunnah, idhar halqi, kita masuk ke iqlab. Iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu satu huruf aja, yaitu ba. Ya. Kemudian ada juga ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 15 huruf. Ada apa aja huruf-hurufnya? Ta, fa, jim, dal, dzal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Barakallahu fikunna. Kemudian kita kemarin juga sudah belajar bab 2 tentang hukum nun dan mim yang bertasydid. Nun dan mim bertasydid itu namanya apa? Gunnah. Setiap huruf nun dan mim yang bertasydid. Jadi gunnah itu setiap huruf nun dan mim bertasydid namanya gunnah. Kemudian juga kita sudah belajar tentang hukum mim sukun di bab 3. Hukum mim sukun dibagi 3. Idhar syafawi, idgham mithli, ikhfa syafawi. Idhar syafawi ialah mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba. Contohnya mim sukun bertemu ta, mim sukun bertemu ha, seperti itu ya. Kemudian juga kita sudah belajar idgham mithli. Ialah mim sukun bertemu huruf mim. Misal seperti serupa gitu ya. Mim sukun bertemu mim. Kemudian juga kita sudah belajar tentang ikhfa syafawi. Ialah mim sukun yang bertemu ba. Mim sukun bertemu ba. Kemudian di bab 4 juga kita sudah belajar idgham mutamathilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Idgham mutamathilain ialah setiap huruf yang sama pertamanya sukun. Yang pertamanya sukun. Jadi hurufnya sama. Yang pertamanya sukun. Contohnya ba sukun bertemu ba, ta sukun bertemu ta, seperti itu ya. Kemudian kita juga udah belajar idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain itu apa aja sih? Bagaimana sih? Tak sukun bertemu to, to sukun bertemu ta, ta sukun bertemu dal, dal sukun bertemu ta, fa sukun bertemu dal, dal sukun bertemu wa, ba sukun bertemu mim. Yang namanya idgham, masih ingat kan? Yang namanya idgham berarti dia langsung masuk dari huruf sebelumnya. Contohnya dari amanat ifatun, dari huruf nun langsung masuk ke huruf to, dari huruf nun langsung masuk ke huruf to. Amanat ifatun. Paham ya? Kita lanjut. Nah, yang terakhir adalah idgham mutaqaribain, yaitu qaf sukun bertemu kaf, lam sukun bertemu ro. Kenapa dinamakan mutaqaribain? Karena dia tuh letak makhrajnya tuh dekat. Qaf dekat sama kaf keluarnya ya, makhrijul hurufnya dekat. Qaf sama kaf. Kemudian lam dengan ro juga dekat. Contohnya seperti ini. Alam nakhluqkum. Qur rabbi, bukan qul rabbi ya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke bab 5, yaitu tentang hukum lafadz Allah. Hukum lafadz Allah dibagi 2. Tafkhim dan tarqiq. Kalau tafkhim itu artinya tebal ya. Kalau tarqiq itu tipis. Tafkhim tebal, tarqiq tipis ya.
Nah, yang pertama dibaca tafkhim. Jika lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhammah. Nih, ada fathah, ada dhammah, kemudian ada tulisan Allah. Contohnya, syahidallahu, syahidallahu, rasulullahi. Paham ya? Ini yang tafkhim. Jadi lamnya dibaca tafkhim. Allah, bukan Allah. Kalau Allah jadinya tarkik. Dan itu salah cara bacanya. Yang betul adalah tafkhim dengan kita menebalkan huruf lam. Allah, syahidallah, rasulullah. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dibaca tarkik. Jika lafaz Allah didahului harokat kasrah. Contohnya kasrah Allah. Kemudian di sini ada billahi, bukan billahi ya kan? Bukan billahi, tapi yang betul adalah billahi. Kemudian di sini juga ada bismillahi. Kita sering baca bismillah, cara bacanya bismillah kan? Bukan bismillah. Nah, itu namanya lafaz Allah yang dibaca tarqiq. Ingat ya, kalau tafkhim itu dibaca tebal, Allah, syahidallah, Rasulullah. Kalau tarqiq dibaca tipis, billahi, bismillahi. Ibu cukup sampai sini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan langsung via WA. Barakallahu fikunna jami'an.